Martial Master 5917. Banyak orang berkuasa di Tianwaitian yang sangat ketakutan dan marah, dan mereka semua dengan marah menegur Chuan Xin. Bukan karena mereka tidak mau menyerah kepada Qin Chen, tetapi karena orang-orang kuat itu bahkan berani membunuh penguasa Tianwaitian. Siapa yang tahu bagaimana sikapnya terhadap Tianwaitian? Bagaimana jika mereka dengan bodohnya ingin menyerah kepada pihak lain, tetapi pihak lain mengabaikan atau bahkan membunuh mereka ketika mereka kembali, kemana mereka bisa mengadu? Lagi, pihak lain bahkan tidak perlu membunuh mereka, mereka hanya perlu mengabaikannya. Jika mereka kehilangan kesempatan untuk pergi, mereka pasti akan menjadi santapan kaisar dewa kuat lainnya dan hanya bisa menunggu untuk mati. Bagaimana orang ini bisa menerima penyerahan kita? Ya, jika orang ini tidak menganggap kita serius sama sekali, aku akan menunggu di sini dengan patuh, tapi aku akan kehilangan kesempatan terbaik untuk melarikan diri dan dibunuh oleh kaisar dewa lainnya. Apa yang harus kita lakukan? Semua orang berbicara dan memarahi. Ketika Yu Xin melihat ini, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya memandang semua orang dengan dingin dan mencibir di sudut mulutnya, seolah dia sedang melihat sekelompok idiot. Gerakan itu membuat semua orang perlahan-lahan kembali sadar. Mereka semua berhenti berbicara dan hanya menatap Yu Xin. Yu Xin, ketika kamu mengatakan itu, apakah kamu memiliki sesuatu untuk diandalkan? Seorang pria kuat mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan suara yang dalam. Tidak buruk, tapi apakah kamu punya informasi orang dalam? Teriak pria kuat lainnya. Yu Xin memandang semua orang dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah Anda lupa dari mana saya kembali untuk melaporkan pekerjaan saya? Melaporkan pekerjaan saya. Semua orang terkejut, dan kemudian mereka sepertinya memikirkan sesuatu, dan mereka saling memandang dengan tidak percaya. Kamu baru saja kembali dari kota Nanyuan di Laut Semesta Selatan untuk melaporkan pekerjaanmu. Benar, kamu dipindahkan kembali karena kematian orang yang disergap oleh Sage Agung Chu, dan orang itu desis. Memikirkan asal-usul Qin Chen, semua orang tersentak dan tampak terkejut. Karena kematian Great Sage Chu dianggap sebagai masalah besar di Tianwaitian. Meskipun mereka, sebagai pejabat senior, tidak terlalu memperhatikannya, mereka setidaknya mendengarnya dan dengan jelas mengingat bahwa Great Sage Chu adalah karena dia mengambil alih Klub Naga Hitam Barat. Yu Daseng dikirim ke Laut Semesta Selatan dalam misi pembunuhan 100 juta kristal kaisar. Sage Agung Cumong mati di tangan orang kuat bernama Qin Chen. Menurut informasi yang dikembalikan dari reruntuhan 10.000 dewa, orang kuat yang membunuh dewa surgawi sebelumnya juga bernama Qin Chen, yang juga berasal dari dewa surgawi. Laut Alam Semesta Selatan. Tidak, itu dari kota Nanyuan. Dikombinasikan dengan berita bahwa dia membunuh leluhur masyarakat naga hitam, dalam sekejap, banyak sekali petunjuk yang terhubung di depan semua orang. Apakah kamu pernah melakukan kontak dengan orang itu? Seorang pria kuat berjubah hitam berkata dengan nafas yang kuat dan tidak mampu menahan kegembiraannya. Semua orang juga memandang dengan mata berapi-api. Apalagi, Yu Xin mencibir, Anda mungkin tidak tahu bahwa saya sebenarnya telah menjadi salah satu bawahan Tuan Qin Chen, bekerja untuk Tuan Qin Chen. Oleh karena itu, saya hanya mengatakan bahwa saya akan bergabung dengan Tuan Qin Chen. Jika tidak, saya telah tersinggung. Tuan Qin Chen di kota Nanyuan. Bagaimana Anda bisa berpikir bahwa saya bisa kembali dengan selamat dari kota Nanyuan? Tanda tanya. Apakah informasi yang kamu bocorkan itulah yang menyebabkan jatuhnya Tuan Surgawi? Seru seorang pria kuat, tidak mampu menahan ekspresinya. Idiot, informasi apa yang bisa saya bocorkan yang akan menyebabkan jatuhnya penguasa surgawi? Yu Xin memandang orang lain seolah-olah sedang memandang orang idiot. Akankah hidup dan mati pada tingkat ini dipengaruhi oleh sepotong kecil informasi? Petik 2. Pria itu tertegun. Jadi, saya bisa memberi Anda jaminan di sini, yaitu jangan membuat kekacauan,
lakukan apapun yang perlu Anda lakukan, dan tunggu Tuan Qin Chen mengambil alih ketika saatnya tiba, kita akan sangat berharga. Jika saatnya tiba, Qin Chen akan lebih bersedia menerima kita, kata Yu Xin Gao Sang. Tetapi jika pihak lain tidak menerima kita, atau tidak puas dengan sebagian dari kita dan ingin melenyapkan mereka, bukankah kita akan menunggu di sini untuk mati? Orang kuat lainnya mau tidak mau berkata. Yuxin memandangnya sambil tersenyum, kalau begitu, apakah menurutmu kamu dapat bertahan hidup jika kamu pergi sekarang? Saya dapat memberitahu kamu dengan jelas bahwa begitu Tuhan Surgawi meninggal, saya khawatir kita akan diawasi oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Selama bertahun-tahun, kita telah menyinggung banyak kekuatan, apakah Anda yakin dapat bertahan hidup setelah keluar? Petik 2. Saya berani mengatakan bahwa hanya Tuan Qin Chen yang dapat melindungi kami. Mengenai ketidakpastian yang Anda katakan, itu benar Qin Chen akan menerima kalian semua. Tapi saya yakin selama semua orang bekerja sama untuk mempertahankan operasi Tian Wai Tian, niat membunuh Tuan Qin Chen terhadap Anda akan sedikit melemah. Bagaimanapun, Anda semua harus tahu bahwa hanya ada satu orang yang bisa memenangkan hati orang, yang paling banyak di dunia, itulah manfaatnya. Semakin banyak manfaat yang dapat Anda berikan kepada Tuan Qin Chen, semakin kecil kemungkinan Tuan Qin Chen akan membunuh Anda. Selain itu, tidak ada cara lain. Aku akan mengatakan ini, jika kamu tidak bangun, tidak ada yang bisa aku lakukan. Setelah Yuxin selesai berbicara dalam satu tarikan napas, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Tuan Yuxin, tolong hentikan. Tiba-tiba, seorang pria kuat buru-buru berbicara. Kami bersedia mengambil alih dunia luar di bawah kepemimpinan Tuan Yuxin, dan menunggu Tuan Qin Chen datang dan mengambil alih. Ya, kami bersedia mengikuti pengaturan Tuan Yuxin dan menjaga ketertiban dunia luar. Tolong tanyakan juga pada Yuxin. Tuan, tolong pimpin saya dan tunggu. Banyak orang kuat berbicara dengan tergesa-gesa, dengan ekspresi tegas. Tidak ada orang yang bisa menjadi orang tingkat tinggi di Tian Wai Tian yang bodoh. Mereka semua tahu bahwa apa yang dikatakan Yuxin memang cara terbaik, baik pergi secara diam-diam atau melalui cara lain, akan ada risiko yang sangat besar. Senyuman muncul di bibir Yuxin. Kalau begitu, kalian semua dengarkan saja pengaturanku. Selanjutnya, segera, Yuxin mulai membuat pengaturan. Di luar markas besar Tian Wai Tian. Di langit berbintang di alam semesta, mata banyak kekuatan di dekatnya telah diproyeksikan, menunggu perselisihan sipil di langit. Namun yang membingungkan mereka adalah menurut kecerdasan mereka, banyak kekuatan di Tian Wai Tian tampaknya mulai kacau, namun tiba-tiba, mereka menjadi tenang. Segala sesuatu di Tian Wai Tian berjalan normal, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Apa yang terjadi? Pasukan yang awalnya siap mengambil kesempatan ini untuk mengambil sepotong kue semuanya tercengang. Jika kekacauan tidak terjadi di Tian Wai Tian hari ini, semua orang akan menjadi kacau dan membiarkan mereka menyerang Tian Wai Tian secara langsung, tetapi tidak ada kekuatan yang berani melakukannya dengan gegabah. Karena tidak ada yang tahu bagaimana sikap orang yang membunuh dewa di luar surga terhadap surga. Pada akhirnya, mereka hanya bisa tinggal di dunia luar dan diam-diam menunggu peluang. Dan saat Tian Wai Tian kembali tenang, paviliun abadi berada. Seorang wanita dengan postur anggun, mengenakan kain kasa tipis, dan berpenampilan cantik sedang duduk bersila, melihat slip giok di tangannya. Aura kaisar yang menakjubkan melonjak dari tubuhnya, mekar dengan energi yang menakutkan. Di dalam slip giok itu, tercatat beberapa hal tentang reruntuhan 10.000 dewa. Wanita itu adalah Chu Yueli, penguasa paviliun abadi kota Nanyuan yang dipindahkan kembali ke markas besar paviliun abadi. Tuan Qin Chen benar-benar membunuh Tuan Surgawi. Melihat informasi itu, mulut Chu Yueli yang berbentuk ceri terbuka dalam bentuk O, memperlihatkan ekspresi tidak percaya.